Nama saya Muhammad Yusuf dari Desa Mantangai Hulu. Eh, warga Desa Mantangai Hulu selaku pemilik atas. Masalah yang kami hadapi saat ini adalah mengenai tentang adanya program KFCP yang masuk ke desa kami. Namun sampai sekarang ini program tersebut memang sudah berjalan, tetapi yang masalah kami sekarang ini adalah penagihan tunggakan KFCP sebenarnya. Tunggakan KFCP yang sudah lama, kalau dihitung dari awalnya uji coba penambatan tahap pertama, terhitung sampai saat sekarang ini kurang lebih 17 bulan. Belum juga ada penyelesaian dan pembayaran dari pihak KFCP. Itu yang sebenarnya. Terus bagaimana kronologisnya mulai dari awal sehingga terjadinya permasalahan ini? Kalau ceritanya cukup panjang. Awalnya proyek KFCP yang seingat saya masuknya itu pertengahan mungkin pertengahan tahun 2011 itu kalau tidak salah. Ceritanya begini, awalnya ketika proyek KFCP masuk ke desa kami, Desa Mantangai Hulu, secara mendadak pemerintah desa mengundang seluruh masyarakat desa Mantangai Hulu untuk melakukan musyawarah desa tentang rencana uji coba penambatan tatas, yang dihadiri waktu itu pemerintah desa, mantir adat, ketua BPD, staf KFCP, kalau tidak salah namanya KFCP itu yang bernama, seingat saya satu yang namanya Pak Yopanda, terus yang kedua namanya Hizkia, yang ketiga Yundiatna, kemudian ada dari pihak KFCP juga namanya Ibu Natalia, bersama dengan Deputi KFCP kalau tidak salah namanya Pak Atta waktu itu. Dalam musyawarah yang dilakukan di Balai Desa Mantangai Hulu belum ada hasil. Yang dapat apa itu waktu itu belum diterima lah, intinya belum diterima oleh pihak masyarakat terkait rencana penambatan tatas. Masyarakat pun menolak tentang rencana uji coba penambatan tatas waktu itu. Kemudian sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya didatangi ke rumah oleh pihak KFCP waktu itu. Mereka menawarkan semacam kerjasama waktu itu, kerjasama dalam uji coba penambatan tatas, dan mereka juga menawarkan pekerjaan kepada saya waktu itu, akan memberikan ganti rugi atau disebut dengan penggantian mata pencarian. Mungkin waktu itu kita tidak mengerti sama sekali yang namanya livelihood itu
itu kita tidak mengerti. Nah, mereka bilang itu adalah penggantian pengalihan mata pencaharian. Nah, Terus untuk penambatan uji coba itu sendiri siapa-siapa saja yang terlibat? kalau untuk uji coba tabat, memang yang terlibat pertama adalah saya sendiri sebagai pelakunya. Nah, kemudian pihak kedua adalah eh, tim pengelola kegiatan. Nah, tim pengelola kegiatan ini dipandu oleh pihak FCP, gitu Bang. Berapa orang masyarakat yang saat itu bekerja untuk melakukan uji coba tatas? Maksudnya berapa tatas yang waktu itu dilakukan penambatan? Ceritanya begini, awalnya ketika ditolak oleh masyarakat dan mereka juga mendatangi saya sendiri, saya ulangi seperti cerita saya tadi, mereka menawarkan pekerjaan, terus memberikan yang namanya livelihood untuk pengalihan mata pencaharian. Eh, Banyak ceritanya yang diceritakan oleh pihak BCP. Kemudian juga mereka apa itu kalimatnya mungkin saya ya kurang mengerti lah dengan yang mereka ucapkan itu. Namun yang pasti mereka menyuruh saya mencari teman waktu itu, mencari teman untuk penambatan tersebut. Nah, penambatan secara kebetulan juga saya punya teman waktu itu. Saya punya teman, teman saya itu namanya Titing. Nah, Titing pun juga saya ajak untuk melakukan penambatan dengan cerita yang sama seperti yang mereka ceritakan kepada saya. Begitu juga saya ceritakan kepada Titing. Nah, akhirnya Titing pun tertarik mendengar apa yang saya ceritakan waktu itu, dan Titing pun juga saya suruh cari lagi gitu, cari lagi yang mau bersedia, intinya itu yang mau juga terlibat dalam uji coba penambatan. Nah, waktu itu memang ada 3 tatas rencana yang akan dikerjakan waktu itu. Nah, kemudian setelah Titing juga cari teman, nah secara kebetulan lagi ada yang warga desa Metanggulu juga yang bernama Ati Jauri. Nah, Ati Jauri ini setelah mendengar cerita dari Titing sama persis dengan apa yang pihak FCP ceritakan kepada saya, begitu juga saya menceritakannya ke Titing. Titing pun juga menceritakan yang sama kepada Ati Juri. Nah, Ati Juri ini pun juga tertarik mendengar hal itu, tertarik dengan adanya semacam pekerjaan, kemudian lagi ada pengalihan mata pencaharian. Akhirnya kami sepakat waktu itu bersama saya, terus Didi, kemudian Ati Juri, kami bersama-sama ke rumah Tipika dan melaporkan bahwa kami benar-benar artinya bersedia tatas kami untuk ditabat. Dan tidak lama setelah kami melakukan kesediaan kami yang untuk mendapat atas, setelah itu kami diundang lagi oleh pemerintah desa, diundang terus mengadakan musyawarah lagi tentang tujuan penambatan atas.
waktu itu di musyawarah kita diundang pemerintah desa, kepala desa, pemantir adat, kemudian TPK TV, kemudian lagi ada dari pihak KFCP waktu itu. Pihak KFCP. Mereka memberitahu kami dan mengenai tujuan dari pendapatan. Tujuan pendapatan ini memang mereka bilang karena kita tidak mengerti yang namanya emisi rumah gas kaca, itu kita tidak mengerti waktu itu, tidak mengerti sama sekali. Dan setelah itu kami dikasih tahu dan mensosialisasikan waktu itu, bilang mereka itu mensosialisasikan masalah uji coba pendapatan ini dan dibantu oleh tim ini. Setelah kami sepakat antara kami pemilik data dan pihak pengelola dari pihak KFCP waktu itu, akhirnya kesepakatan kami, mereka bilang akan mengeluarkan RAP anggaran waktu itu. RAP anggaran pun kita tidak mengerti apa arti dari RAP itu. Nah, karena kitanya kurang mengerti, kita tanyakan apa itu RAP. Mereka bilang RAP itu adalah rencana anggaran biaya. Nah, rencana anggaran biaya, mereka bilang itu. Kemudian tidak lama lagi kita dikasih tahu tentang RAP anggaran tersebut. Nah, RAP anggaran itu kalau tidak salah yang membuatnya adalah pihak KFCP. Sebenarnya itu yang membuatnya adalah pihak KFCP. Dengan sesuai RAP yang dikeluarkan, karena waktu itu saya merasa bahwa lokasi tata saya itu yang sangat jauh. Kebetulan yang paling sangat jauh waktu itu tata saya. Saya juga menanyakan apakah RAP yang dibuat itu tidak bisa dirubah. Nah, tidak bisa dirubah. Dan mereka pun menjawab waktu itu bahwa RAP itu sudah mati dan sudah beku, bilang mereka, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Karena itu bilang mereka adalah bukan dari istilahnya produk dari Mentangai atau Kupos. Mereka bilang itu adalah RAP dari luar negeri sana. Nah, kalau tidak salah RAP dari Australia mereka bilang. Nah, terus karena kita ini merasa yang namanya ada semacam penawaran pekerjaan, kemudian ada lagi yang namanya pengalihan mata pencaharian, apalagi kalau ditambah lagi dengan yang namanya uang karbon lagi. Nah, kita senang gitu. Nah, kita senang dan kita terima lah dengan RAP anggaran tersebut. Akhirnya kami sepakat dan melaksanakan penempatan. Kalau tidak salah kita seingat kita itu selesainya penempatan tahap pertama itu tanggal 29 Juni 2011. Nah, selesai. Nah, kemudian diverifikasi oleh tim pemerintah desa, TPK TV waktu itu, dan mantir adat, kemudian dari pihak KFCP, tim teknis pihak KFCP, bahwa pekerjaan kami sudah dinyatakan selesai
secara 100%. Namun kalau untuk biaya bangunan memang sudah diselesaikan. Dan juga setelah selesai, mereka juga menjanjikan kepada kami dalam waktu setelah selesai ini 3 bulan. 3 bulan setelah selesai akan dilakukan pembayaran livelihood dan mata pencaharian waktu itu, pemeliharaan. Berapa nilainya? Kalau untuk nilai, untuk livelihood sama, sebesar 8.720.000. Kalau untuk pemeliharaan kita berbeda-beda. Ada yang 2.400.000 secara 3 bulan, ada yang 2.700.000. Itu berbeda-beda, tergantung dari jarak jauhnya. Bapak bilang tadi bahwa untuk uji coba penambatan tatas itu ada 3 orang, terus kemudian ini kan ada sekitar 17 orang yang saat ini menuntut terkait tentang hak-hak pembayaran pengalihan mata pencarian. Nah, apakah dalam proses penambatan itu setelah selesai yang 3 penambatan itu terjadi penambahan? Rasanya kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Pemerintah desa juga mengundang lagi masyarakat pemilik tatas bahwa ada terkait adanya rencana pihak FCP tentang penempatan tatas. Nah, waktu itu diumumkan dan kita diundang dan dimusyawarahkan di desa bahwa untuk tahap kedua ini akan ada penambahan tatas sebanyak 14 tatas waktu itu. 14 tatas. Nah, 14 tatas waktu itu. Nah, ada 14 tatas yang akan dilaksanakan tahap kedua. Nah, prosesnya pun sama. Sama seperti apa yang saya ceritakan sebelumnya itu. Dari proses sosialisasi dan anggaran biaya itu semua mereka bikin, mereka yang buat, tanpa melibatkan kita itu sebenarnya itu, tanpa melibatkan kita dan mereka selalu mengatakan bahwa itu tidak bisa dirubah-rubah, sudah betul semua, mereka bilang itu. Setelah itu kami bersama-sama masyarakat yang lain juga melaksanakan penempatan. Penempatan itu kalau tidak salah kami menyelesaikannya bulan Maret 2012 itu, kalau tidak salah 2012, dan diverifikasi juga oleh pemerintah desa beserta mampir adat, TV, tim teknis dari FCP dinyatakan 100% selesai. Dan setelah selesai, kemudian mereka menjanjikan lagi bahwa di bulan, kalau tidak salah, Mei Juni akan ada pembayaran mengenai yang namanya livelihood, pemeliharaan itu secara seluruh untuk 17 tatas. Namun sampai sekarang ini yang kita tunggu bersama masyarakat yang lain itu belum ada penyelesaian juga dari pihak FCP. Belum ada penyelesaian dan pembayaran.
Nah, itu Pak. Terus untuk kedatangan Bapak sendiri ke Palangkaraya ini tujuannya apa? Sebetulnya kita ke Palangkaraya ini adalah memperjuang hak-hak masyarakat yang belum diselesaikan oleh pihak eksekutif. Karena kita sudah mencoba di desa mendorong TPK, mendorong kepala desa untuk pengurusan penagihan tunggakan KKP ini. Namun mereka juga kurang terlalu memperhatikan. Nah, seakan-akan mereka itu adalah menyuruh kita sendiri yang mengurusnya. Nah, bahkan kita juga beberapa kali melayangkan surat kepada pihak KKP. Namun belum ada tanggapan. Nah, terus kita datang lagi, kasih lagi surat ke pihak KKP, kita tanyakan lagi, mereka bilang nanti dan masih diproses. Nah, masih diproses. Akhirnya kami juga memutuskan bersama teman-teman pemilik tatas keseluruhan itu melakukan pertemuan waktu itu menyepakati tentang proses penagihan tabat atas. Proses penagihan tabat atas. Akhirnya kami pun sepakat waktu itu. Nah, dan kami bersama